Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanuddin. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen semester 3 kelas RA8. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Berlian Nursanti Mahardika. Dan video ini kita akan membahas sedikit perjalanan wisata Indonesia atau field trip mahasiswa semester 3 Serang dan Jogja. Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang menarik, baik dari segi alam, budaya, maupun sejarahnya. Dalam sebuah perjalanan wisata atau field trip, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman berharga yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan eksplorasi budaya dan sosial. Salah satu rencana perjalanan yang menarik untuk mahasiswa semester 3 adalah perjalanan dari Serang ke Yogyakarta. Mengapa sih memilih Serang dan Jogja? Serang dan Jogja adalah dua kota yang memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama, Serang, Banten. Serang, Banten adalah kota dengan sejarah yang erat kaitannya dengan Kesultanan Banten, serta memiliki banyak destinasi wisata alam dan budaya. Sementara Jogja atau Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar, pusat kebudayaan Jawa, serta memiliki banyak destinasi sejarah, kuliner, dan seni yang kaya. Dengan mengunjungi dua kota ini, mahasiswa tidak hanya berwisata, tetapi juga bisa belajar banyak hal tentang sejarah, budaya, ekonomi, serta aspek sosial masyarakat. Paket wisata ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman terbaik dalam menjelajahi Yogyakarta. Mulai dari wisata sejarah, budaya, hingga kunjungan edukatif ke Bank Indonesia. Dengan harga terjangkau, paket ini cocok untuk berbagai kalangan, baik individu, keluarga, maupun rombongan pelajar yang ingin menambah wawasan sambil menikmati liburan. Perjalanan ini durasi 2 hari 3 malam. Selama perjalanan ini, peserta akan mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan edukatif, menikmati keindahan arsitektur klasik, seperti memahami lebih dalam budaya dan sistem ekonomi Indonesia. Destinasi wisata yang dikunjungi, yang pertama adalah Keraton Yogyakarta, pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dan simbol budaya Jawa. Menampilkan arsitektur tradisional yang khas dan koleksi benda bersejarah. Pengunjung dapat melihat langsung kehidupan dalam lingkungan kerajaan. Terus yang kedua, Taman Sari, kompleks pemandian kerajaan yang digunakan oleh Sultan dan keluarganya. Memiliki nilai sejarah tinggi dengan struktur bangunan khas abad ke-18. Sering disebut sebagai istana air karena sistem kenal dan kolamnya yang unik. Yang ketiga, Candi Prambanan. Candi Hindu terbesar di Indonesia dan termasuk dalam situs warisan dunia atau UNESCO. Dibangun pada abad ke-9 dengan arsitektur yang megah dan penuh relatif serta pembayaran, menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang keempat, Museum Sono Budoyo, museum yang menyimpan koleksi sejarah dan budaya yang sangat lengkap, menampilkan berbagai artefak, wayang, senjata tradisional, hingga naskah kuno. Sangat cocok bagi pecinta sejarah dan budaya untuk memahami warisan Nusantara. Paket wisata ini menawarkan fasilitas lengkap untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta. Transportasi selama perjalanan, bus AC atau kendaraan sesuai jumlah peserta. Terus penginapan, hotel selama 3 malam di lokasi strategis di Yogyakarta. Makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam dengan khas menu daerah. Terus tiket masuk ke semua destinasi wisata yang sudah disebutkan. Yang pertama, akan menjelaskan sejarah dan budaya setiap lokasi. dokumentasi foto dan video perjalanan, atau opsional bagi peserta yang ingin
kenang-kenangan. Harga di sini mulai dari 2 juta rupiah per orang. Harga dapat bervariasi tergantung jumlah peserta dan pilihan fasilitas tambahan. Keunggulan paket wisata ini liburan murah tanpa menguras dompet. Harga sudah termasuk transportasi, penginapan, makan, dan tiket masuk, sehingga lebih hemat dibandingkan perjalanan mandiri. Destinasi wisata beragam, tidak hanya wisata sejarah dan budaya, tetapi juga wisata edukasi tentang sistem ekonomi dan perbankan Indonesia. Wisata ini cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga komunitas yang ingin menikmati perjalanan edukatif. Terus, fasilitas lengkap. Semua kebutuhan perjalanan sudah diatur. Peserta hanya menikmati wisata tanpa khawatir tentang akomodasi dan logistik. Didampingi pemandu profesional, setiap destinasi akan dijelaskan dengan detail, sehingga wisatawan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Hari ke-1, keberangkatan dan eksplorasi Yogyakarta. Pada hari pertama, peserta akan memulai perjalanan wisata dengan agenda keberangkatan dan perjalanan menuju Yogyakarta. Yang pertama, persiapan keberangkatan. Pukul 15.00, semua peserta diminta untuk berkumpul di titik keberangkatan yang telah ditentukan, yaitu di kampus. Pada saat berkumpul, panitia atau penyelenggara perjalanan kemungkinan akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, pengecekan daftar peserta yang telah terdaftar. Terus, pembagian tiket bus dan akomodasi. Penjelasan singkat tentang jadwal perjalanan dan peraturan selama perjalanan. Pemberian tanda pengenal atau atribut tertentu bagi peserta agar lebih mudah dikenali oleh panitia. Yang kedua, perjalanan menuju Yogyakarta. Pukul 16.00, rombongan akan berangkat dari titik kumpul menuju Yogyakarta dengan menggunakan bus pariwisata. Bus pariwisata yang digunakan memiliki fasilitas yang mendukung kenyamanan perjalanan seperti AC untuk menjaga suhu dalam bus tetap nyaman selama perjalanan. Terus toilet. Fasilitas ini sangat berguna untuk perjalanan jauh agar peserta tidak perlu sering berhenti untuk ke kamar kecil atau kamar mandi. Terus tempat duduk yang nyaman. Kursi bus pariwisata biasanya dilengkapi dengan sandaran yang bisa direbahkan untuk kenyamanan lebih. Terus bagasi luas, memudahkan peserta untuk menyimpan barang bawaan mereka. Yang ketiga, perjalanan malam dan istirahat di hotel. Setelah perjalanan yang memakan waktu beberapa jam, peserta akan tiba di Yogyakarta pada malam hari. Setelah sampai di tujuan, peserta akan langsung menuju hotel untuk check-in dan beristirahat. Beberapa hal yang biasanya dilakukan di hotel. Yang pertama, pembagian kamar sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Informasi tentang jadwal hari berikutnya. Istirahat malam agar peserta bisa memulai eksplorasi di hari kedua dengan kondisi yang segar. Hari pertama perjalanan lebih berfokus pada persiapan dan keberangkatan menuju Yogyakarta. Meskipun sebagian besar waktu dihabiskan dalam perjalanan, kenyamanan peserta tetap diutamakan dengan fasilitas yang disediakan di bus dan hotel. Hari berikutnya kemungkinan akan lebih banyak diisi dengan aktivitas wisata dan eksplorasi di berbagai destinasi menarik di Yogyakarta. Jadwal perjalanan hari kedua. Pukul 06.30, sarapan dan pengecekan peserta. Kita akan mulai hari dengan sarapan pagi bersama. Ini adalah waktu untuk mengisi energi sebelum perjalanan dimulai. Setelah sarapan, kita akan melakukan pengecekan peserta untuk memastikan semua siap berangkat. Pukul 07.30, mengunjungi Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta adalah
istana resmi Kesultanan Yogyakarta. Tempat ini penuh dengan nilai sejarah dan budaya. Kita akan melihat bangunan khas Jawa, koleksi benda-benda bersejarah, serta memahami kehidupan kerajaan yang masih berlangsung hingga sekarang. Terus kita juga sesi foto bersama. Setelah menjelajahi keraton, kita akan mengabadikan momen-momen dengan sesi foto bersama. Tempat ini memiliki banyak spot menarik untuk berfoto. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Pukul 12.30 kita akan makan siang bersama. Saatnya makan siang. Kita akan menikmati hidangan khas Yogyakarta bersama-sama. Momen ini juga bisa digunakan untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Pukul 13.00 mengunjungi Taman Sari. Taman Sari dulunya adalah tempat pemandian dan rekreasi para raja. Bangunannya unik dengan arsitektur perpaduan Jawa, Portugis, dan Belanda. Kita akan melihat kolam pemandian dan lorong bawah tanah yang menyimpan banyak cerita sejarah. Pukul 15.00 ke Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kita akan menjelajahi kompleks candi yang megah ini sambil mendengarkan kisah legenda Roro Jonggrang. Pukul 17.00 cek peserta di hotel dan istirahat. Setelah perjalanan panjang, kita akan kembali ke hotel. Semua peserta akan dicek kembali untuk memastikan semua dalam keadaan baik. Ini adalah waktu istirahat sebelum makan malam. Pukul 18.30 makan malam dan santai-santai. Kita akan makan malam bersama sambil menikmati suasana malam di Yogyakarta. Setelah itu, peserta bisa bersantai, menikmati waktu luang, dan beristirahat agar siap untuk perjalanan berikutnya. Selanjutnya, kunjungan ke Bank Indonesia. Perjalanan hari ketiga. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas perjalanan kita di hari ketiga, yaitu kunjungan ke Bank Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena kita bisa belajar banyak tentang peran penting Bank Indonesia dalam perekonomian negara. Selain itu, kita juga akan menikmati berbagai kegiatan seru sepanjang hari. Jadwal kegiatan yang pertama pukul 06.30 sarapan di hotel sebelum memulai perjalanan. Kita akan sarapan bersama di hotel. Ini penting untuk memastikan energi kita cukup untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat. Terus pukul 08.00 kunjungan ke Bank Indonesia setelah sarapan. Kita akan berangkat menuju Bank Indonesia. Di sana kita akan mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana bank sentral ini berfungsi dalam mengatur ekonomi negara, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengontrol inflasi. Terus sesi foto bersama. Sebelum atau setelah sesi kunjungan, kita akan mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Foto ini akan menjadi kenangan berharga tentang perjalanan kita. Pukul 12.00 makan siang bersama setelah kunjungan. Kita akan menikmati makan siang bersama. Ini juga menjadi waktu yang baik untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang hal-hal menarik yang kita pelajari selama di Bank Indonesia. Pukul 13.00 pengecekan peserta dan kembali ke hotel setelah makan siang. Kita akan memastikan semua peserta sudah berkumpul dan kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Pukul 18.00 makan malam bersama. Malam harinya kita akan makan malam bersama. Ini adalah momen yang bagus untuk kembali bersosialisasi dan menikmati kebersamaan dalam perjalanan ini. Pukul 19.00 acara bebas dan santai-santai. Setelah makan malam, kita akan memiliki waktu bebas untuk bersantai. Bisa di hotel atau jalan-jalan santai menikmati suasana sekitar. Perjalanan wisata hari keempat.
Perjalanan pulang ke Serang. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sudah masuk hari keempat dalam perjalanan wisata kita. Di hari ini kita akan bersiap untuk pulang ke Serang. Walaupun perjalanan kita hampir selesai, tetap semangat. Agenda perjalanan yang pertama jam 07.00 sarapan dan cek peserta. Pagi ini kita akan mulai dengan sarapan bersama. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan peserta untuk memastikan semua sudah siap sebelum berangkat. Jam 08.00 berangkat menuju Serang setelah semuanya siap. Kita akan berangkat menuju Serang. Perjalanan ini akan memakan waktu beberapa jam. Jadi siapkan diri kalian untuk perjalanan panjang ini. Terus jam 12.00 makan siang di bus atau saat perjalanan. Dalam perjalanan kita akan berhenti untuk makan siang. Kita bisa makan di dalam bus atau di tempat yang sudah ditentukan. Jam 16.00 tiba di Serang dan acara selesai. Sekitar jam 4 sore kita diperkirakan tiba di Serang. Dengan ini perjalanan wisata kita resmi selesai. Terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut dalam perjalanan ini. Kami berharap kalian semua menikmati wisata ini dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Sampai jumpa di perjalanan wisata berikutnya. Catatan penting untuk perjalanan wisata. Yang pertama, bawa barang penting, bawa dokumen, uang, dan perlengkapan pribadi agar perjalanan nyaman. Ikuti jadwal dan arahan, dengarkan petunjuk dari panitia atau pemandu agar tidak ketinggalan. Terus jaga barang dan ikuti aturan. Pastikan barang bawaan aman dan tetap bersama rombongan. Jangan sampai tersesat. Makan secukupnya. Pilih makanan yang cocok dengan perut supaya tetap sehat selama perjalanan. Terus cek barang dan oleh-oleh sebelum pulang. Periksa barang bawaan dan beli oleh-oleh secukupnya. Nikmati perjalananmu dan tetap berhati-hati. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon yang udah dicantumin. Jajahi keindahan Indonesia bersama kami. Kami menawarkan paket wisata terbaik dengan pengalaman tak terlupakan. Temukan destinasi favorit Anda dengan panduan profesional dan perjalanan yang nyaman. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut. Sebagai penutup, file trip mahasiswa semester 3 GWS2 Serang, Jogja. Perjalanan wisata ini telah menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kita semua, dari Serang hingga Jogja. Setiap langkah yang kita lalui penuh dengan cerita, pembelajaran, dan kebersamaan yang semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Di Serang, kita mengenal lebih dekat sejarah dan budaya yang kaya, melihat langsung warisan leluhur yang masih lestari hingga kini. Kemudian, perjalanan berlanjut ke Yogyakarta, kota yang penuh dengan seni, budaya, dan keindahan alam yang memanjakan mata. Dari Candi Prambanan yang megah hingga Malioboro yang ramai, semuanya memberikan kesan mendalam bagi kita. Bukan hanya tempat yang indah, perjalanan ini juga memberikan pelajaran berharga. Kita belajar memahami budaya daerah lain, mengenal adat istiadat yang berbeda, dan melihat langsung bagaimana sejarah membentuk peradaban. Selain itu, kebersamaan dalam perjalanan ini semakin mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, toleransi, dan saling mendukung satu sama lain. Meskipun perjalanan ini harus berakhir, kenangan yang kita buat akan selalu hidup dalam ingatan. Gelak tawa, cerita seru, bahkan momen lelah saat di perjalanan, semuanya menjadi bagian dari pengalaman yang akan kita ceritakan di masa depan. Semoga perjalanan ini bukan hanya menjadi rekreasi semata, tetapi juga membuka wawasan kita lebih luas dan menginspirasi untuk terus menjelajahi Indonesia yang begitu kaya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.